Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan antum sudah menjadi pendakwah nih. Pendakwah yang artinya antum sudah lawan arus, mau nggak mau, suka nggak suka, ya. Yang ada di sini banyak pasti yang caci maki, dihina kita. Kok, antum udah siap dengan hal itu kok? Insya Allah. Insya Allah. Karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya pengen tahu Pak Pendeta punya kitab berapa versi gitu. Saya punya banyak versinya. Nanti saya bisa tunjukkan versi ini sama versi ini ayatnya beda. Nanti ada lagi yang sama-sama satu versi tapi di dalam satu kitab pun masih ada yang beda, kontradiksi. Pasti tidak asli. Ada tulisannya kok? Ada. Oh, gua buang nggak sih? Ini di sebelah saya nih. apa itu? Kitabnya. Bible. Iya. Koko bawa? Ini. Ajib, Masya Allah. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Bukan tidak asli aja loh, pasti tidak asli. Kok, kita baca Fatihah ya kok ya. Siap. Semoga dengan mukjizat suratul Fatihah dakwah kita berhasil ke semua lini kok, untuk merubah orang-orang persepsinya dan kembali pada Islam. Siap. Kemuliaan Nabi Muhammad, haji Sayyidina Muhammad, antum selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semua dalam lindungan Allah. Haji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Kau Dondi, ana mau tanya lagi nih. Kan antum sudah menjadi pendakwah nih. Pendakwah yang artinya antum sudah lawan arus, mau nggak mau, suka nggak suka, ya. Yang ada di sini banyak pasti yang caci maki, dihina kita. Kok, antum udah siap dengan hal itu kok? Insya Allah. Insya Allah. Karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi waktu awal saya mau terjun ke dunia ini ya, saya sudah tahu resikonya. Bahkan sempat waktu itu saya pikiran juga tentang masalah pekerjaan kan. Saya kan juga seorang pengusaha. Customer saya masih Kristen semua. Ketika saya mau buka YouTube, mau dakwah soal ini, ya sudah saya pikirkan waktu itu. Akhirnya saya memutuskan bahwa rezeki kan berasal dari Allah. Betul. Ya, jadi saya nggak boleh menggantungkan rezeki saya kepada orang-orang, kepada manusia gitu maksudnya. Betul. Sudah, akhirnya saya tetap terjun. Saya tahu resikonya, sudah lillahi ta'ala aja. Gitu. Tapi ada yang caci Ada, maki, banyak. Ada yang hina juga. Banyak. Nah, cuman saya tidak mau yang namanya berdebat secara online.
Ya. Saya maunya debat itu gini, tatap muka begini. Kita buka-bukaan kitab gitu. Jadi memang ada yang ngajakin debat online. Saya yang ngajakin. Oh, kalau yang ngajakin saya online banyak. Tapi kalau saya maunya offline begini, ketemu gitu. Tatap muka. Buka-bukaan kitab aja. Saya pengen tahu Pak Pendeta punya kitab berapa versi gitu. Saya punya banyak versinya. Nanti saya bisa tunjukkan versi ini sama versi ini ayatnya beda. Nanti ada lagi yang sama-sama satu versi tapi di dalam satu kitab pun masih ada yang beda, kontradiksi. Tapi ada ancaman-ancaman nggak kok? Ada aja. Ada. Ancaman Yang ngajak berantem ada. Yang ngajak berantem. Saya bilang zaman sekarang ngajak berantem. Dari agama yang dulu. Iya. Ngajak berantem. Iya. Masya Allah. Tapi memang sih kok, artinya gini. Tapi itu semuanya gini, Tat, mohon maaf. Saya kan mengembalikannya gampang. Loh kan teman-teman yang Kristen, saudara Kristen kan mengakunya ajaran kasih. Iya. Agama kasih. Maksudnya kasih apa? Kasih cacian, kasih hinaan, atau gimana? Kan kasih. Nah, tapi mereka nggak terima kalau ada dakwah dari saya. Sampai Kan segitunya. Saya kan saya kan gini, saya tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Saya sudah diwanti-wanti sama MUI, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Oh iya, siap. Saya nggak menafsirkan, saya hanya membukakan data dari kitab mereka sendiri. Di kitab sendiri mereka ditulis ayat ini tidak asli. Bukan tidak asli lagi, pasti tidak asli. Ada tulisannya kok? Ada. Oh. Gua buang nggak sih? Ini di sebelah saya nih. Apa itu? Kitabnya. Bible. Iya. Koko bawa? Ini. Ajib, Masya Allah. Aduh. Naruhnya nih. Tuh. Setebel ini tuh. Masya Allah. Hah? Nih, ini kitab mereka nih. Ini ada ayat. Ya, ada ayat bukti bahwa ini ajaran Trinitas nih dalam akidah mereka nih ya. Saya bacain aja atau kita mau bacain? Antum aja. Hah? Nggak, kalau antum yang bacain jangan pakai bismillah. Nah, karena di sini nggak ada tasdid, makanya saya bacanya Allah ya. Nih, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Jadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya 1. Nah, ini adalah akidah mereka, akidah Trinitas. Ya. Ini ada catatan di bawah nih, ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible yang berbahasa Latin, ya, di abad keempat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Bukan tidak asli aja loh, pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa tuh? Palsu. Nah, kan situ yang ngomong bukan saya. Tapi saya kan cuma membacakan. Saya bahkan menunjukkan ke kamera supaya penonton bisa baca. Benar. Apakah jemaat gereja punya ini? Belum tentu. Ini Bible khusus untuk calon pastor nih kan. Oh iya, buat calon pastor. Emang nggak semuanya punya ini? Nggak semua. Nah, ini apa nih? Kitab suci? Kitab suci Katolik. Ini apa tak? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi nggak bisa sembarang orang beli. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Iya, resmi. Ini dicetak nggak banyak nih, cuma 3.000 eksemplar. Oh, cuma 3.000 ya? Subhanallah. Ya kalau saya bacain ini, terus saya menafsirkan nggak? Iya. Kan enggak. Iya. Kan saya cuma bacain. Saya ada bukti barangnya. Betul. Jadi kalau mau ada yang komplain ke saya, komplainnya ke sini, jangan ke saya dong. Iya dong. Ya Allah. Subhanallah. Jadi gitu kok ya. Iya. Ada lagi kok untuk yang referensi-referensi lain.
Itu yang itu kitab apa kok? Ini yang lain ini kitabnya orang Yahudi nih. Yahudi. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Ini Apa ini kitabnya orang Kristen atau Katolik. Oh ini, sobat. Nah, Kitab orang Yahudi. namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketubim. Hmm. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, ada Nabi Yeskiel, Yesaya, Yeremia, Hagai, Habakuk, Mika dan sebagainya. Ketubim itu tulisan orang-orang bijak, termasuk di dalamnya ada Mazmur yang kita kenal dengan Zabur. Nanti ada lagi Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Nah, kumpulan kitab-kitab itu menjadi kitabnya orang Yahudi ini. Masya Allah. Ya. Antum hafal gitu ya kau ya? Ini kan kitabnya orang Yahudi nih. Ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Abad ke-5 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Nabi Musa hidupnya abad berapa? Kira-kira abad 14 sampai 13 sebelum Masehi. Nabi Isa. Berarti jaraknya berapa tahun sama ini? Jauh banget. Ratusan tahun kan? Hampir 1000 tahun. Ini kemudian dijadikan kitab ini. Kitab ini adalah kitab diterjemahkan lah. Ini bahasa Ibrani. Diterjemahkan ke sini jadi bahasa Yunani. Oh. Ya. Kemudian ini jadi separohnya kitab ini. Ya. Gabungan dari semuanya. Iya, jadi gabungan dari ini. Bukan gabungan. Ini kan bahasa Ibrani. Ini bahasa Yunani. Nah, yang ini menjadi separohnya kitab ini. Nah, ini kitabnya orang Kristen. Separohnya adalah dari sini. Tuh. Jadi campuran dong kok. Campuran. Jadi ini ada kitab orang Yahudi yang menulis orang Yahudi. Berarti yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi kan. Quran yang berhak menafsirkan ya Islam. Ya Islam. Nah, ketika orang Kristen punya kitab-kitab sendiri, tapi digabungkan dengan kitab yang sudah diterjemahkan ini, berarti kan separohnya nih yang sebenarnya kan yang punya hak tafsir kan yang Yahudi awalnya. Tetapi sama Kristen ditafsirkan dan terjemahannya juga dirubah-rubah, akhirnya menjadi seolah-olah menjadi satu dengan yang kitabnya orang Kristen. Itu seolah-olah berbicara tentang sosok Nabi Isa atau Yesus di Perjanjian Baru. Itu yang jadi ya nggak masuk akal lah kok ya. Ada pencampuran dari kita. Sekarang gini, misalnya Ustadz punya Quran. Quran Ustadz dijadikan separohnya kitabnya orang lain. Terus tafsirnya Ustadz ternyata ditafsirkan lain oleh agama itu. Ya. Gimana ceritanya? Ya nggak nyambung. Bukan tempatnya. Nah, itu yang terjadi. Saya hanya memberikan edukasi ini kepada masyarakat supaya tahu bahwa nih loh kitabnya orang Kristen tuh aslinya dari sini. Dan ini penafsirannya beda dengan ini. Sekarang kalau orang Yahudi dikasih ini suruh baca, mau nggak? Ya. Nggak mau. Ini dibuang ke tempat sampah sama Yahudi. Gitu. Iya. Nggak mau orang Yahudi baca ini. Karena apa? Karena pemahamannya sudah beda dengan ini. Gitu. Luar biasa ya. Jadi maksud saya, kenapa saya mengajarkan ini? Supaya apa? Supaya orang Islam juga tahu, oh oke, keadaannya begini nih ya. Jadi kan ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Kita sudah tahu nih sejarahnya Yahudi sampai ke Kristen dan sejarah Islam kita sudah tahu. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang datang ke rumah kita, ketok-ketok, mau ngabarin kabar baik, kabar keselamatan, kan kita udah tahu nih, oh kitabnya aja mereka separuhnya dari sini, yang penafsirannya berbeda gitu. Nah, jadi kita sudah paham. Nah, sudah, mohon maaf, terima kasih, kunjungannya silakan pulang gitu. Tapi kalau yang kita nggak tahu, terus kita meladeni mereka, udah ceritakan semua dari sini nih. Banyak yang murtad nggak tuh? Banyak. Nah itu dia makanya. Lagi mereka dengan iming-iming yang masya Allah ya kau ya. Subhanallah. Dananya terbatas nggak tuh? Dananya terbatas nggak buat menginjili orang-orang Islam? Nggak terbatas. Nggak terbatas. Nggak terbatas. Dananya dari mana kok? Yang saya dengar kalau yang Katolik dari Vatikan. Oh gitu. Kalau yang Protestan dari Belanda. Oh gitu. Ya, emang ada kok. Ada. Nih antum sebutin nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Emang benar gitu. Emang benar. di daerah Malang Selatan itu kira-kira tahun 2017 atau 2018. Dibangun gereja Katolik besar di Malang Selatan.
Orang-orang kampung sekitar situ yang datang ke gereja setiap hari Minggu, pulang dari gereja satu orang 100.000. Satu orang 100.000 per kepala. Orang kampung. Satu kepala 100.000 bisa buat makan seminggu nggak? Orang kampung loh ya. Orang kampung. 20.000 bisa lah buat makan lah ya. Ini satu keluarga 5 orang udah berapa? Udah 500. Satu bulan 2 juta. Itu Cuma datang gereja doang. Cuma datang doang. Ya Allah. Sahabat, kita jangan kayak gitu ya. Subhanallah. Nah, itu kan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Cara-cara pensiaran agama terhadap orang-orang yang sudah beragama tuh nggak boleh. Memberikan brosur, pamflet, bantuan, door to door, itu nggak boleh. Karena memang dari agama kita kan nggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam kok. Jadinya la ikraha fid din. Ya, nggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi agama Islam hanya untuk orang-orang yang berpikir atas kekuasaan Allah, sahabat. Yang ada seperti itu. Ya subhanallah. Ini Koh Dondi, terima kasih banyak atas masukan-masukan untuk sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita jadi tambah kuat memeluk agama Islam. Insya Allah sampai kita mati. Ya, kita mati sampai mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kok ya. Amin ya rabbal alamin. Koh Dondi, masya Allah sudah hampir sejam. Tinggal satu pertanyaan lagi. Baru sejam. Baru sejam. Kok kemarin yang debat terakhir tuh kok dari 2 pendeta itu kok yang di Surabaya. Di Surabaya tuh. Gimana kok? Cerita dong. Apanya gimana? Ya kita nggak nyari menang kalah, betul ya. Yang artinya kita statement kita di situ, apakah mereka mengaku ini Islam agama yang benar gitu kok. Gini, kebetulan kemarin yang kita lakukan itu topiknya adalah topik yang bukan ngomongin masalah akidah ya. Jadi kemarin memang kita ketika berbicara itu tidak banyak mengenalkan soal Islam. Tapi yang kita bicarakan itu adalah saya ingin membuktikan bahwa di dalam kitab mereka yang tadi saya bilang itu bukan asli punya Kristen. Oh gitu. Itu kitabnya orang yang ditafsirkan sepihak oleh Kristen. Saya ingin membuktikan itu aja sebenarnya. Dengan bukti ya. Dengan bukti, dengan kitab-kitab ini yang saya bawa, ya, dan kitab-kitab yang lain. Jadi ketika saya berdebat dengan mereka, saya meminjam perspektifnya orang Yahudi terhadap ayat yang kita perdebatkan, ya. Bukan berarti saya mewakili Yahudi, bukan. Ya. Tetapi saya ingin memberikan edukasi kepada penonton bahwa kan gini, seperti tadi saya bilang, Quran yang berhak menafsirkan ya orang Islam, kitabnya Yahudi yang berhak menafsirkan juga orang Yahudi, kitab Kristen yang sebagai perjanjian baru ya orang Kristen yang berhak menafsirkan. Tetapi perjanjian baru ini tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi. Nah, kan repot jadinya. Iya. Gitu loh. Ini ada kitab orang yang sudah ada tafsirnya, tetapi digunakan oleh agama lain dengan tafsir yang berbeda. Gimana? Ya Allah. Nah, itu yang kemarin saya ingin bongkar gitulah. Akhirnya terbongkar semua. Ya terbongkar semua gitu istilahnya. Saya membawakan atau memamparkan perspektif-perspektif Yahudi tentang semua. Bahkan hampir istilahnya hampir semua di dalam satu kitab ini menurut yang menulis kitab ini atau yang menurut yang punya kitab ini ya tidak ada sama sekali nubuat untuk Yesus di dalam kitab Kristen gitu. Cuman karena memang kitab ini setelah menjadi ini dulu sering dikutip sama penulis-penulis perjanjian baru. Nah, karena dikutip jadi kan seolah-olah ini berbicara tentang perjanjian baru gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, seperti tadi saya bilang juga, tujuan saya berdebat dengan para pendeta itu bukan untuk saling menang kalah, bukan. Dalam berdebat itu tetap kita harus menghargai keyakinan orang. Betul. Okay? Yang kita lakukan hanyalah apa? Tujuannya hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Itu aja yang tujuan utama kita. Mereka mau punya tafsir apa, mau mengambil kitab siapa, mau punya akidah yang seperti apa, itu bukan urusan Islam. Yang penting jangan menggerogoti umat Islam untuk diajak masuk agama mereka. Iya, subhanallah ya. Itu aja gitu. Untuk orang yang mau berpikir lah kok ya. Subhanallah. Saya kan nggak bisa semerta-merta jangan ini, tapi kan saya harus melalui sebuah perdebatan dulu nih. Membuktikan bahwa kitab kalian tuh asalnya dari sini. Nah, mereka yang berhak menafsir.
kenapa dirubah menjadi ini, kenapa dikutip-kutip gitu. Dengan pendidikan seperti itu kan yang nonton jadi tahu, oh gini-gini. Nah gitu. Tapi banyak dari Islam, dari Nasrani juga banyak gitu. Yang nonton? Yang hadir. Lumayan banyak. Banyak. 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih. Dan banyak. Alhamdulillah setelah berdebat ada satu ibu-ibu bersyahadat. Ada yang bersyahadat. Ya Allah. Ada yang bersyahadat ya. Nah, saya juga kan istilahnya gimana ya? Ini kan sedang acara debat. Jadi saya bilang sama moderator, tutup dulu debatnya, tutup dulu. Ya, sudah selesai kita bubar. Pendeta dipersilakan meninggalkan tempat, baru kita syahadatkan. Ternyata pendetanya nggak mau pergi. Dia pengen tahu orang syahadat tuh gimana gitu. Dia nonton, nah masa kita larang kan nggak dong? Nah kita syahadatkan di depan pendeta. Pendeta itu ngelihat? Lihat. Salah satunya pada duanya? Pertama 2, terus yang satu ke pinggir sedikit lah. Ada yang mewawancarai gitu. Jadi yang menunggu sampai syahadat itu selesai satu pendeta. Oh gitu. Ya kan bukan salah kita, orang kita udah tutup debatnya, kita sudah persilahkan, tapi dia nggak mau pergi lagi gimana? Ya sudah kan, bersyahadat kan harus segerakan. Berapa jam kok? Debatnya? 2 sesi kemarin. 2 sesi? Dari jam 4 sampai jam 6, dari jam 8 sampai jam 10. Ya Allah. Ya. Dari jam 4 sampai jam 10 lah ya. Ya total lah, 6 jam. Ya tapi ada breaknya, ada sholat, makan malam, ada. Enggak selama 6 jam berdebat terus menerus, enggak. Ya, ada break. Pokoknya 2 jam gitu lah. Ya itu memang cara kita. Dan itu semuanya kita yang biayain. Ya, jadi kita mengundang pendeta, silakan datang, nggak usah mikirin apa namanya, keluar berapa, nggak usah. Bahkan tiket pendetanya pun kita bayarin. Kamar pun kita bayarin, makan pun kita bayarin. Sampai berdebat selesai, pulang pun tiket kita bayarin. Ya Allah. Itu semuanya kita yang bayarin semua. Jadi pendeta hanya datang berdebat selesai pulang. Iya. Gitu. Oh subhanallah kok. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sama Koh Dondi yang sudah mau hadir. Bincang bareng bersama kita nih sahabat channel Syiar Islam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tambah kuat untuk memeluk Islam, insya Allah. Dan kita berharap kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah terus kita berdakwah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Azikra pengajian, aktivitas sebelum fasilitas. Azikra aktivitas